Baik, selamat pagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya William Lazar Sunuf, NIM 24320125, Prodi PJKR, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya perencanaan pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas tentang rumusan domain psikomotorik. Pertama itu latar belakang. Sini latar belakangnya, prestasi psikomotor adalah salah satu aspek dari kemampuan peserta didik yang harus diukur dan dinilai perkembangannya selain aspek pengetahuan atau kognitif dan pencarian nilai efektif. Hasil belajar psikomotorik merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan efektif. Akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku dan perbuatan sesuai makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan efektif. Baik, kita akan masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama itu, apa itu konsep penilaian psikomotorik. Yang kedua itu, bagaimana penilaian ranah psikomotorik. Yang ketiga itu, bagaimana hasil belajar psikomotorik. Tujuan masalah itu ada 3. Yang pertama itu dapat mengetahui konsep penilaian psikomotorik. Yang kedua itu dapat mengetahui konsep penilaian ranah psikomotorik. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu dapat mengetahui bagaimana hasil belajar psikomotorik. Sini ada pengertian domain psikomotorik. Baik, psikomotorik adalah ranah yang sangat berkaitan dengan keterampilan atau skill. Setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu, keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau kesimpulan tugas tertentu. Psikomotorik berhubungan dengan skill sebagai hasil dari pencapaiannya kompetensi atau pengetahuan. Contoh domain psikomotorik itu ada 4. Yang pertama itu penilaian berdasarkan tingkah laku. Yang kedua itu melakukan tugas portofolio. Yang ketiga itu tugas. Yang keempat itu kemampuan menulis. Dan ada faktor-faktor psikomotorik. Yang pertama itu faktor genetik. Genetik yang mewarisi dari orang tua menentukan sebagai besar dari perkembangan anak. Bagian dari bukti adalah bahwa inisialnya, meskipun beberapa bersaudara dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang sangat identik, mereka tidak mencapai tahap perkembangan pada waktu yang sama. Beberapa hal berikut juga memiliki dampak lingkungan yang dapat mengakibatkan anak. Yang pertama itu temperan, kemandirian, berat hadir dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua itu faktor lingkungan. Di sini lingkungan mengatur pada jumlah situasi fisik dan psikologis yang diterima anak dan mencerminkan peran berdasarkan dalam perkembangan. Faktor lingkungan dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan sangat krusial menentukan perkembangan psikomotorik anak. Tentu waktu yang dihabiskan untuk menyusui, tingkat sosial, ekonomi, keluarga, kehadiran ayah dan ibu, jumlah anak, tingkat pendidikan orang tua, dan stimulasi di rumah. Ya, yang ketiga itu penyakit atau masalah saat lahir. Poin ini memang masih mencakup aspek genetik dan lingkungan, tetapi meningkatkan tingkat urgensinya. Maka potensi ini disebutkan dalam
terpisah masalah itu saat kehamilan seperti diabetes, hipertensi, preeklamasian atau infeksi streptokokus atau komplikasi dalam persalinan dapat berdampak negatif di masa depan. Yang terakhir itu kesimpulan. Baik, di sini kesimpulannya dari pembahasan di atas, pembahasan rumusan domain psikomotor itu, kesimpulannya konsep penilaian psikomotorik adalah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah bertindak seseorang. Yang kedua itu penilaian psikomotorik terdiri dari kesiapan, peniruan, pembiasakan, menyesuaikan dan menciptakan. Yang ketiga itu hasil belajar. Ya, di sini hasil belajar psikomotor itu adalah berkaitan dengan menguasai konsep dan juga memiliki sikap keterampilan. Ya, terima kasih. Dan sekian dan terima kasih.